Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang atau TPPU yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang yang digelar sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 6 petang itu beragendakan mendengar keterangan 3 saksi ahli dari pihak terdakwa. Namun dari sederet rangkaian sidang yang dijalani Nikita, publik justru dibuat salfok dengan penampilan Nikita Mirzani saat menghadiri sidang kasusnya. Setelah minggu lalu tampil bak putri Cinderella, pada sidang kemarin Nikita tampil anggun dalam balutan kemeja putih crop dan rok panjang berwarna putih senada yang dipadukannya dengan jaket crop berbahan denim. Sementara rambutnya diikat rapi ke belakang sehingga menambah kesan elegan namun tetap sederhana. Penampilannya maksudnya dressnya outfit, as always, as always, never fail, menyala. Tidak hanya kali ini saja ia tampil sederhana tapi tetap mempesona. Pada sidang-sidang sebelumnya, penampilan ibu 3 anak itu juga tak kalah menarik perhatian pengunjung sidang dan netizen. Ruangan persidangan sendiri tampak padat dipenuhi penonton yang datang, tidak hanya untuk mengikuti jalannya perkara, tetapi juga untuk melihat langsung sosok Nikita Mirzani, artis sensasional dan kontroversial. Lantas, apa alasan Niki berpenampilan seperti itu? Benarkah Niki rela mengeluarkan budget hingga ratusan juta rupiah demi tampil cetar di persidangan, bahkan sampai punya make up artis khusus untuk persidangan? Benarkah Niki tak ingin terlihat kalah meski dirinya saat ini masih jadi pesakitan di balik jeruji besi? Outfit hari ini, Mi, Baju yang ada di lemari semua. pakai muah nggak sih, Mi? Pakai muah nggak sih, makeup artis? Enggak MUA, teman-teman aja kayak dia, Reva, Blake, Mbak Ari yang milikin. Kalau stylist dipakai nggak, Mi? Ya itu tadi yang aku sebutin nama-namanya, teman-teman semua sahabat. Kenapa Mi selalu pengen? Dia suka dandanin aku di persidangan, jadi apa yang mereka pilih itu yang gue pakai. Sebelum menjalani persidangan, artis berusia 39 tahun itu lebih dulu menyapa orang-orang terdekatnya, fans dan penggemarnya yang hadir. Ia terlihat happy seperti tak ada beban. Sementara untuk kasusnya, ketiga saksi ahli yakni saksi ahli bahasa, linguistik, dan saksi ahli juga hukum pidana material, serta saksi ahli perdata, sepakat bahwa dalam perkara Nikita Mirzani ini tidak terdapat unsur pemerasan pengancaman. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani juga sepakat bahwa keterangan kedua saksi ahli ini jelas akan membantu Nikita Mirzani dalam meringankan proses hukum yang sedang dijalaninya. Seperti diketahui, Niki didakwa menerima uang sebesar 4 miliar dari Reza Gladys. Iya, seneng banget tadi kesaksiannya, sesuai jawaban, semua pertanyaan bisa dijawab sesuai dengan keilmuannya. 2 orang saksi yaitu ahli perdata, hukum perdata, dan ahli forensik bahasa. Ya, orang berpendidikan semua, profesor dari kampus-kampus ternama juga, dan saksinya memang berkompeten. Ini dibarui namanya saksi ahli. Kalau yang saksi ahli dari JPO kan banyak kan ahli nujuh, ahli kubur. Sama ahli bahasa bilang wajar kalau itu Nikita ini public figure, ya. Jadi sehingga kalimat itu bukanlah kalimat yang bernada ancaman. Kalimat itu bukanlah kalimat yang bernada pemerasan. Kalimat itu bukanlah kalimat yang mengandung nada kekerasan. Lantas apa masalahnya gitu loh? Ya, sempat diserang dan disebut oleh Reza Gladys tidak bakal bebas penjara. Dengan santai, Nikita Mirzani justru mengungkap sebaliknya dan sesumbar bakal bebas secepatnya. Bahkan Niki seolah komen nyeleneh, Niki juga mengungkap persidangan yang dijalani selama ini hanyalah main-main. Kami optimis bisa bebas nggak sih, Mi? Harusnya bebas ya, karena ini sidang main-main ya. Harusnya bebas kalau benar bebas. Kami puas dengan keterangan-keterangan ahli yang telah didengar keterangannya di muka persidangan. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ahli tersebut, baik ahli perdata maupun ahli bahasa yang telah dihadirkan dapat meringankan terdakwa Nikita Mirzani. Tapi dari keterangan ahli tadi dapat kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa maupun ahli perdata bahwa tidak ada unsur ancaman. Yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys itu memang bukan ancaman, bukan suatu pemerasan begitu. Sehingga ya memang jadinya kesulitan bagi untuk pihak JPU untuk dapat membuktikan apakah benar-benar ini suatu ancaman ya.
Tak hanya itu, Nikita secara terbuka juga menantang Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk hadir dalam sidang lanjutannya pekan depan sebagai saksi ahli. Tantangan ini dilayangkan karena Nikita merasa kehadiran Badan POM sangat krusial untuk membuktikan beberapa hal terkait kasus pemerasan terhadap Reza Gladys yang menjeratnya. Nikita bahkan mengultimatum jika lembaga tersebut tidak hadir, maka akan timbul kecurigaan publik terhadap netralitas mereka. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Apa dugaan ada apa nih dugaannya Mi? Yang nggak tahu hanya dia, Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPOM itu kan harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan. Tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri. Tiba-tiba harus begitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Harus. Tadi BPOM lagi berpikir-pikir, kalau BPOM nggak datang berarti ada apa-apanya, patut dicurigai. Di ruang sidang yang cukup panas juga sempat terjadi perdebatan hingga sempat membuat Nikita emosi. Tak hanya emosi, Nikita juga sampai sempat joget velocity di ruang sidang usai dengarkan saksi ahli hukum perdata yang dihadirkan Nikita Mirzani. Lantas dari saksi ahli yang dihadirkan, apakah peluang Niki untuk bisa bebas semakin terbuka lebar? Sama siapa? Tadi kan ada sempat lontaran Kalau sama JPO biasa itu, kalau dia emosi aku emosi. Ya dia aku diam, intinya gitu aja.